Hai, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab ketiga dari mata pelajaran geografi kelas 12, yakni mengenai pemetaan peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografi atau SIG. Di dalam bab ini, kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, pemanfaatan peta dan citra pada bidang transportasi dan tata guna lahan. Kedua, tentang pemanfaatan analisis SIG dalam bidang potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir, pemanfaatan SIG pada bidang potensi wilayah dan juga kesehatan lingkungan. Selamat menyaksikan. Subbab yang pertama yakni mengenai pemanfaatan peta dan citra pada bidang transportasi dan juga tata guna lahan. Pada bagian bidang transportasi, ini menyediakan data penggunaan lahan, sosial ekonomi, dan jumlah penduduk, serta menginventarisasi jaringan jalan serta prasarana transportasi yang ada pada suatu daerah. Jadi menggunakan citra foto yang dihasilkan untuk perencanaan suatu sistem atau kebijakan untuk kelancaran transportasi. Yang kedua, di bidang tata guna lahan ini berhubungan dengan pemanfaatan penggunaan lahan, inventarisasi data penggunaan lahan, serta perencanaan tata wilayah di suatu daerah. Di bidang transportasi ada 4 contoh penggunaan peta, ada penggunaan lahan, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Lalu ada inventarisasi sarana dan prasarana transportasi, seperti melakukan klasifikasi jenis jalan, apakah jalan ini termasuk jalan pemerintah, jalan utama provinsi, jalan utama kota, dan lain sebagainya. Pemanfaatan evaluasi kondisi jalan, apakah ada yang berlubang atau rusak. Lalu pemetaan sebaran prasarana transportasi seperti halte bis dan lain sebagainya. Pemetaan jaringan jalan, apakah sudah mencakup ke wilayah-wilayah yang pelosok, perencanaan transportasi, dan lain sebagainya. Lalu juga membuka jalan baru dan juga memprediksi pengembangan wilayah serta laju pertumbuhan transportasi juga dipetakan dalam bidang transportasi ini. Lalu di bidang tata guna lahan ada 6 pengaplikasian pengolahan citra penginderaan jauh. Yang pertama ini mengenai penggunaan lahan, apakah sudah sesuai dengan jenis lahannya, apakah sudah sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya. Lalu juga yang kedua mengenai penentuan arahan lahan, seperti adanya ketersediaan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya, pertanian, pemukiman, dan lain sebagainya. Yang ketiga mengenai adanya kawasan lahan pertanian dan juga perkebunan yang kita juga dapat mengkaji kesuburannya ataupun kemiringan lerengnya, kondisi lingkungan sekitarnya untuk memaksimalkan kondisi pertanian dan perkebunan hingga ke tingkat yang paling maksimal, yang terbaik. Lalu yang keempat itu ada lahan hutan yang dapat dikaji dalam rangka pengelolaan hutan, melestarikan hutan, pemantauan penebangan hutan, dan juga reboisasi. Lalu yang kelima, kajian lahan pemukiman, lahan tempat tinggal, yang untuk mengkaji suatu persebaran distribusi, suatu kepadatan permukiman, zonasi area permukiman, dan yang terakhir mengenai kajian lahan industri yang juga digunakan untuk penentuan lokasi industri, seperti adanya AMDAL atau analisis dampak lingkungan, apakah pabrik ini memberikan limbah yang begitu banyak ataukah pengelolaan limbah mereka sudah banyak. Dalam bidang tata lahan, pengaplikasian pengolahan citra penginderaan jauh dapat dilihat. Lalu di sini juga alih fungsi lahan karena kegiatan industri, pemanfaatan kegiatan ekonomi dan sebagainya di lahan industri juga dapat dipantau melalui penginderaan jauh di bidang tata guna lahan. Lalu kita masuk subbab yang kedua mengenai pemanfaatan analisis SIG pada bidang potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Nah, di dalam SIG ini terdapat 4 cara. Yang pertama buffering, overlay, klasifikasi, dan juga networking. Lalu secara 3D atau 3 dimensi, analisisnya menggunakan analisis tetangga terdekat atau lingkungan sekitar yang ada di suatu objek yang sedang dilihat atau diteliti lagi.
Lalu, subbab yang terakhir mengenai pemanfaatan SIG pada bidang potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Di sini ada 5 manfaat yang bisa kita dapatkan dari adanya suatu sistem informasi geografi. Yang pertama, potensi wilayah manajemen tata wilayah. Kita menjadi mengetahui persebaran dari sumber daya alam, kita juga tahu persebaran kawasan lahan yang mengalami perubahan, kerusakan, bagian mana yang harus kita rehabilitasi, kita konservasi, kita menjadi tahu dan kita dapat memberikan perencanaan yang lebih tepat dan juga cepat. Lalu kedua, mengenai pengelolaan lahan. Kita dapat memetakan wilayah mana yang rawan bencana, kita dapat mencegahnya dengan membangun bangunan tahan gempa, misalnya di daerah yang tahan gempa, atau kita memperhatikan kesehatan lingkungan daerah-daerah yang rawan banjir. Kita memberikan banyak penyuluhan agar warga tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, dan lain sebagainya. Kita dapat mengelola lahan secara lebih maksimal. Yang ketiga, manfaatnya adalah kita menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik. Jadi evaluasi jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan itu dapat menjadi lebih baik lagi. Kesesuaian lahan untuk membangun fasilitas kesehatan baru akan jauh lebih diperhatikan jika ada SIG ini. Lalu yang keempat, kita juga dapat mencegah penyebaran kasus yang berbahaya seperti penyakit menular seperti masa-masa sekarang sedang COVID. Kita dapat mengetahui dengan adanya peta persebaran kepadatan penduduk, kita menjadi tahu wilayah mana yang lebih beresiko terkena penyakit COVID misalnya lebih cepat dan lain sebagainya. Lalu kelima, menginventarisasi masalah serta resiko kesehatan masyarakat. Kita jadi mengetahui persebaran limbah dari kawasan industri. Kita jadi mengetahui seberapa banyak potensi polusi udara yang kita dapatkan dari industri. Lalu data penguraian cahaya dan juga persebarannya kita juga dapat mengetahuinya karena adanya SIG ini. Sekian penjelasan saya mengenai pemetaan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat diterima dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.